Waduh, KKB Papua sering berulah. Presiden Jokowi akui alami kesulitan, kondisi medannya beda dengan Jakarta. Dilansir dari sumi.co, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pimpinan Egyanus Kogoya hingga kini masih enggan melepaskan sanderanya pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martins. Sebagaimana diketahui, pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martin, telah lebih kurang 3 bulan berada di dalam kekuasaan KKB di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pimpinan Egyanus Kogoya. Permasalahan demi permasalahan yang ditimbulkan oleh KKB Papua ternyata menjadi perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, karena permasalahan KKB Papua ini tidak bisa sembarangan caranya. Menurut Jokowi, kondisi medan yang sulit menjadi salah satu tantangan TNI Polri dalam melawan KKB di Papua, karena kondisi medan di Papua tidak bisa disamakan dengan kondisi yang ada di Jakarta. Terlebih di Kabupaten Nduga, saya sudah pernah 2 kali berkunjung ke sana, kemudian ke Wamena juga sudah 4 kali. Lanjutnya, diungkapkan Jokowi kedua wilayah tersebut memiliki kondisi medan yang sangat berat, sehingga aparat TNI Polri yang ditugaskan di wilayah tersebut kesulitan melakukan penanganan. Hutan belantara, sangat dingin, jurangnya dalamnya beratus-ratus meter. Kalau belum ke sana belum bisa membayangkan, jelasnya. Selain kondisinya yang sangat berat untuk dilakukan, Jokowi menyebut KKB Papua juga lebih menguasai wilayah tersebut, karena memang setiap hari KKB Papua ini mendiami wilayah tersebut. Namun saya yakin TNI dan Polri bisa menangani KKB di Papua, ucapnya. Termasuk misi penyelamatan terhadap pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martin yang telah disandera KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya lebih kurang 3 bulan lamanya. Pihak TNI Polri yang melakukan misi penyelamatan terhadap pilot Susi Air untuk saat ini masih mengedepankan negosiasi terhadap KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya supaya bersedia melepaskan pilot Susi Air. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersikap tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua supaya konflik segera diakhiri. Tetapi harus tegas. Di sana KKB selalu berbuat seperti itu ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya, kata Jokowi usai melantik Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022. Presiden Jokowi menilai keinginan Yudo buat melakukan pendekatan humanis dalam menangani konflik di Papua memang baik, termasuk soal rencana pengurangan prajurit TNI di Papua. Diberitakan sebelumnya, perihal penegakan hak asasi manusia HAM dan hukum di Papua, operasi di wilayah rawan serta perwujudan netralitas pemilu 2024 juga akan menjadi program prioritas Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru. Presiden Joko Widodo resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 91 TNI tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Usai pelantikan, Yudo menyampaikan dia akan segera berangkat ke Papua buat mendalami kondisi keamanan di wilayah itu secara langsung. Nanti saya akan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama Kepala Staf Angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana, kata Yudo setelah dilantik sebagai Panglima TNI. Yudo mengatakan dalam kunjungannya itu ia akan mendengarkan masukan dari prajurit TNI yang ditugaskan di Papua, pemerintah daerah, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Kelompok kriminal bersenjata KKB menuding 3 tukang ojek yang mereka bunuh di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan merupakan anggota intelijen. KKB lantas menyinggung Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut.
3 orang ini bukan tukang ojek, tetapi 3 intel Polri. Jadi, kepada Jokowi, stop masukkan tukang ojek, tukang bakso, atau pedagang ke sini, ujar anggota KKB dalam video beredar Senin. Para anggota KKB juga itu mewanti-wanti akan terus melanjutkan aksinya. Mereka menegaskan siap melakukan eksekusi. Kami siap eksekusi, ujar seorang pria dalam video itu. Seperti diketahui, kasus pembunuhan 3 tukang ojek di Pegunungan Bintang ini terjadi pada Senin 5 Desember lalu. Belakangan KKB menyebarkan video detik-detik aksi pembunuhan tersebut. Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Soekarnito turut membenarkan video yang beredar tersebut. Cahyo membantah ketiga korban merupakan anggota intelijen. Video yang beredar itu sangat tidak manusiawi. Mereka sangat bejat. Saya tegaskan ketiga korban itu adalah masyarakat sipil, ujar Cahyo kepada detik.com Senin. Cahyo menyebut KKB mencari pembenaran atas pembunuhan itu. Dia juga menyinggung hal tersebut sudah sering dilakukan KKB. Semua orang tahulah, setiap mereka membunuh masyarakat sipil selalu katakan ini anggota TNI, Polri, atau dikatakan intel yang menyamar, kata Cahyo. Itu biasa mereka katakan ketika membunuh di Puncak, Intan Jaya, atau daerah lain. Itu hanya sebuah pembenaran atas perbuatan bejat yang mereka lakukan, tegasnya. Dalam video beredar, KKB juga sempat menunjukkan senjata api yang disebut-sebut milik korban pembunuhan. Namun Cahyo menilai senjata itu milik KKB sendiri. Kita tahu senjata itu milik mereka dan dari mana mereka dapatkan, tapi saya tidak perlu menginformasikannya ke publik, katanya. Pastinya itu bukan senjata organik polisi, sehingga mereka salah alamat dan terlihat dari sini bahwa mereka berbohong, tutupnya. Sekian informasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.